pertama yaitu dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau kepentingan pokok bagi kehidupannya, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Nah, teman-teman, keterikatan dan ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya mendorong manusia untuk membentuk kelompok masyarakat yang disebut sebagai kelompok sosial atau social group. Nah, teman-teman, ada beberapa syarat dan ciri kelompok sosial. Yang pertama yaitu menurut Robert Camerton, ia menyebutkan ada 3 kriteria suatu kelompok. Yang pertama yaitu memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi ini mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota suatu kelompok. Saya akan menjelaskan ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal, dan dapat dibedakan oleh kelompok sosialnya. Yang kedua, tiap anggota kelompok ini memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai hidup yang sama. Yang ketiga, tiap kelompok sosial pastinya memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan juga perannya. Yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Yang kelima, tiap kelompok sosial ini teman-teman memiliki norma kelakuan yang mengatur peran setiap anggota. Menurut Sarjana Sukanto, himpunan manusia baru ini dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memiliki beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama yaitu adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga teman-teman, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok, sehingga hubungan di antara mereka ini akan bertambah erat. Nah, faktor-faktor yang tadi itu dapat berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Yang kelima, bersistem dan berproses. Saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan kelompok sosial. Jadi, manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain. Atau dengan kata lain, manusia tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Oleh karena itu, untuk mencapai kodrat kemanusiaannya, maka manusia harus membentuk dan mengembangkan hubungan sosial dengan manusia yang lain. Nah, setelah melakukan suatu hubungan atau interaksi, agar manusia tersebut dapat bertahan, maka mereka harus membentuk suatu kelompok. Yang kedua, yaitu berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Emil Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua, yakni kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas organik. Yang pertama yaitu solidaritas mekanik, merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Dalam solidaritas mekanik ini teman-teman, yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama. Yang kedua adalah solidaritas organik. Solidaritas organik ini merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat, sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung karena adanya kesaling tergantungan. Ketiadaan salah satu unsur akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup masyarakat anggota kelompok tersebut. Menurut Ferdinand Tönnies, kelompok di masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Yang pertama, Gemeinschaft atau paguyuban, merupakan kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif. Suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Contohnya adalah ikatan perkawinan, agama, bahasa, adat, dan rumah tangga. Yang kedua,
Gesellschaft atau patembayan, merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri, bersifat sementara dan semu. Contohnya adalah ikatan pekerja dan ikatan pengusaha. Sedangkan menurut Charles H. Coley dan Elsa Swaris, membagi kelompok sosial ini menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang pertama yaitu kelompok primer. Nah, kelompok primer ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup kelompok primer yang terpenting adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya adalah koperasi dan partai politik in-group dan out-group. Sedangkan menurut W.G. Sommer, membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. In-group atau kelompok dalam dapat dijumpai pada persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Yang kedua, out-group atau kelompok luar. Apabila kelompok dalam berhubungan dengan kelompok luar, maka muncullah rasa kebencian, permusuhan, perang, atau perampokan. Robert Camerton membagi kelompok sosial menjadi dua, yakni membership group dan reference group. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Sedangkan reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis, sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Nah, teman-teman, Robert Camerton mengemukakan dua tipe umum dari reference group, yaitu yang pertama adalah tipe normatif atau normative type. Tipe ini menentukan dasar-dasar bagi kepribadian seseorang. Dan tipe ini juga merupakan sumber nilai bagi setiap individu, baik anggota maupun bukan anggota kelompok. Tipe yang kedua yaitu tipe perbandingan atau comparison type. Tipe ini merupakan pegangan bagi individu untuk menilai kepribadiannya. Tipe ini lebih kepada perbandingan untuk menentukan kedudukan seseorang. A few moments later.